Oke. Jadi kita itu topiknya monitoring ekologi dan perilaku owa Jawa di hutan Citalahap, Reserve Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, Jawa Barat. Nah, buat aktivitas yang pertama teman-teman tentunya adanya persiapan teman-teman. Jadi persiapan sebelum ke hutan. Jadi sebelum kita pengamatan owa Jawa di hutan, kita melakukan dulu tentunya kita ibadah dulu salat subuh. Kita bangun, kemudian mungkin cuci muka dan lainnya, terus kita langsung salat subuh. Habis itu kita mandi dulu ya teman-teman. Tapi buat informasi ya teman-teman, di sana itu sangat dingin teman-teman, dingin banget di sana pokoknya. Jadi kita sebenarnya jarang mandi banget di sana. Kalau Basuri sih rajin, kalau saya jarang banget mandi kalau pas kemarin teman-teman, karena di sana cuacanya sangat dingin banget teman-teman. Terus kita lanjut sarapan sekitar jam 5:30 sampai jam 6 itu kita sarapan dulu. Habis itu baru kita siap-siap perlengkapannya. Dari setelah makan sarapan tadi kita siapin juga bekalnya, kemudian kita nyiapin alat-alat pengamatannya kayak binokuler, terus GPS, dan juga kayak air minumnya jangan lupa gitu. Kita masukin ke ransel. Jadi kita selama pengamatan itu bawa ransel teman-teman, dan juga topi. Nah, yang kedua ada pengukuran suhu dan curah hujan ya teman-teman. Jadi setelah tadi kita persiapan makanan dan lain-lainnya, kita juga sebelum berangkat melakukan pengukuran suhu dan curah hujan dulu di rumah atau di tempat kita di stasiun penelitiannya. Stasiun penelitian kita itu dikenal dengan rumah OA teman-teman. Jadi di rumah OA ini dilakukan dulu pengukuran suhu dan curah hujannya. Nah, ini contoh dari grafik data cuaca suhu dan curah hujannya teman-teman dari PKL kemarin. Dan ini, nah ini teman-teman bisa terlihat di tabel yang kanan, maaf ya kecil banget nih. Di suhu minimum, suhu maksimum, dan juga ada curah hujannya. Terlihat ya teman-teman, dari suhu yang didapat memang cuaca di sana itu sangat-sangat dingin teman-teman. Nah, ini dokumentasi buat pengukurannya. Yang kiri ada pengukuran curah hujannya. Ini di depan rumah OA. Jadi buat alat curah hujannya ini berbentuk tabung teman-teman. Ada tabung besar dan tabung kecil. Yang tabung kecil ini yang ada satuan ukurnya. Nah, kemudian di gambar kanan ada pengukuran suhu dengan alat yang ditempelkan di dinding. Nah, selanjutnya ada pembersihan jalur. Jadi buat PKL kemarin tuh kita nggak langsung ke pengamatan owa Jawanya. Jadi dapat jadwal dari Yayasan Kiara, ada pembersihan jalur dulu di 2 minggu pertama teman-teman. Jadi di 2 minggu itu di hari Senin sampai Rabu kita melakukan pembersihan jalur terlebih dahulu di 2 kelompok. Nah, ini contoh pembersihan jalur atau dokumentasi pas kita bersihin jalur kemarin. Jadi pembersihan jalur ini dilakukan agar apa ya teman-teman? Karena apa ya? Karena kondisi hutan, jadi adanya pertumbuhan dari tanaman-tanaman maupun rumput-rumput seperti ini, dan juga ada kondisi apa ya, kadang ada pohon yang tumbang gitu teman-teman, itu bisa ganggu aktivitas pengamatan di hutan gitu. Jadi perlu dilakukan pembersihan jalur. Nah, terus ada ini aktivitas intinya yaitu pengamatan owa Jawa. Jadi pas kita kemarin itu melakukan pengamatan dengan 3 kelompok owa Jawa. Nah, 3 kelompok ini dikelompokkan berdasarkan daerah jelajahnya, teman-teman. Bisa terlihat di gambar yang sebelah kiri itu ada daerah jelajahnya, yang biru itu S, B, hijau, dan yang merah itu kelompok A. Nah, dan buat apa ya teman-teman, dari karakteristik dari tiap kelompok ini juga beda-beda nih. Nah, dari kelompok B ini terlihat ya, dia itu paling luas dari daerah jelajahnya, karena kelompok B ini selama kita pengamatan itu terlihat dia itu merupakan kelompok yang paling aktif gitu ya. Jadi nggak terlalu menetap gitu. Misalnya dia udah menemukan pohon pakan, dia itu langsung nggak lama langsung pindah gitu, ganti tempat gitu teman-teman. Jadi daerah jelajahnya cukup luas, dan sini ada daerah-daerah yang beririsan, itu merupakan daerah perbatasan gitu ya teman-teman. Misalnya kelompok A dan kelompok B nih di sini, ini merupakan daerah
perbatasannya gitu. Jadi daerah perbatasan itu kadang kalau mereka bertemu itu mereka bakalan ada konflik gitu. Biasanya langsung akan ada aktivitas calling dari kedua kelompok gitu, saling balas-balasan calling atau nyanyian owa Jawanya. Nah, buat pengamatan ini kita nggak sendiri teman-teman, atau kita nggak berdua aja di lapangan atau di hutan. Kita itu didampingin oleh 3 asisten lapangan yang bekerja di proyek ini. Gitu. Jadi buat pengamatan ini kita menggunakan metode scan animal sampling, di mana kita mencatat aktivitasnya dengan interval waktu 10 menit. Jadi setiap 10 menit dihitung dengan timer. Jika udah 10 menit, teman-teman bisa dicatat nih aktivitasnya itu, aktivitas dari individunya itu ngapain aja. Jadi kita nyatet buat 3 individu dalam satu kelompok. Itu terdiri dari jantan dewasa, induk jantan dewasa, kemudian betina dewasa, dan juga ada anak dewasanya gitu. Dan masing-masing tiap asisten itu satu individu dan kita ikut di salah satunya gitu. Jadi di sini terlihat di gambar kanan ya. Jadi ada yang mencatat dan juga ada yang mengamati. Buat mencatat itu hanya satu aja. Dan buat pengamatannya ini kita ngelakuin dari jam 6 berangkatan setelah sarapan dan lain-lain tadi sampai jam 6. Namun teman-teman, karena ini sekali lagi di hutan atau di alam, tentunya nggak selalu terpatok gini gitu waktunya. Jadi ngikutin cuaca juga. Kalau hujan, karena kita sering banget hujan, jadi kita bisa pulang lebih awal gitu. Sekitar kadang pernah pulang tuh jam 9 udah pulang kadang karena cuacanya sangat buruk, atau jam 12, jam 2 siang gitu. Terus, nah ini contoh dokumentasi aktivitasnya. Ini contoh dari kelompok A kalau nggak salah teman-teman. Ini ada yang bapaknya, ada dewasa jantannya, ada Aris namanya. Jadi, oh ya teman-teman, dari ketiga kelompok A tadi juga masing-masing punya nama ya teman-teman. Contohnya ini Aris dari kelompok A. Di gambar kiri dia lagi gantungan sambil makan teman-teman, dan gambar kiri lagi istirahat, lagi duduk-duduk aja gitu. Nah selanjutnya ada pendokumentasian sampel pakan owa Jawa. Jadi selain kita fokus buat ngematin, kita juga ambil beberapa pakan owa Jawanya buat kita belajar buat dokumentasiin pakan owa Jawanya ini di studio mini nih teman-teman, yang di gambar sebelah kiri. Kita pakai kamera dan juga ini studio mininya. Dan ini hasil potretan kita. Ada buah huruf honje dan juga buah sarai. Selanjutnya ada pendidikan konservasi nih, teman-teman. Jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, dari Kiara kan ada riset, pendidikan konservasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, tadi riset udah kita lakuin, sekarang ada program yang kedua, ada pendidikan konservasi. Nah, buat pendidikan konservasi ini kita kasih sedikit sharing dari kita, ilmu kita. Yang pertama tentang dunia primata, jadi kita jelasin tentang dunia primata, jenis-jenis primata gitu. Dan juga ada buku dongeng yang diberikan nih teman-teman dari Kiara buat anak-anak di sana gitu. Juga ada materi pembuatan ekobrik. Jadi kita juga ngasih pembelajaran tentang pemanfaatan limbah gitu. Jadi contohnya ini ekobrik. Ekobrik ini bata ramah lingkungan kalau salah kemarin. Jadi dari plastik yang digunting kecil-kecil dimasukkan di dalam botol yang dipadatkan seperti itu. Jadi ekobrik ini bisa jadi bahan furnitur gitu seperti bangku, meja gitu, teman-teman. Dan yang terakhir ada praktik pembuatan POC. Nah ini nggak sama anak-anak, ini kita bareng sama teman-teman SMK Kehutanan dan juga teman-teman mahasiswa IPB yang magang di Resort Cikaniki tadi gitu. Oke, 6 menit tadi katanya. Nah ini proses pembuatannya. Ada limbah batang pisang udah dipotong kecil-kecil, ditambahkan dengan molase, air, dan dicampur, difermentasi selama seminggu, dan di sebelah kanan ini hasil dari pembuatan POC-nya, teman-teman. Oke, primata di habitat aslinya. Nah ini pertama aktivitas harian owa Jawa di hutan Citalahap. Jadi buat aktivitas dari owanya ini,
Dari ketiga kelompok ini bisa terlihat ya teman-teman, dari mereka ini cenderung melakukan aktivitas istirahat. Jadi karena owa Jawa, yang pertama ini istirahat, kedua itu makan. Jadi sebenarnya owa Jawa itu di hutan itu mereka berjalan atau bergerak untuk mencari makan, dan setelah mereka mendapatkan pohon pakan, teman-teman, mereka itu cenderung untuk diam lama di pohon pakan tersebut gitu. Jadi terlihat di sini juga apa ya, aktivitas istirahatnya itu tinggi, paling tinggi gitu. Karena dari owanya ini tidak langsung pindah gitu dari pohon satu ke pohon lainnya. Kedua itu makan, terus ada juga berjalan. Nah, berjalan ini kecil atau rendah karena tadi ya teman-teman, cenderung untuk diam di suatu pohon dari owa. Terus ada faktor tentang owa Jawa. Owa Jawa ini juga monogami atau setiap ada pasangannya hanya satu pasangan, kemudian ada hubungan betina dengan anaknya. Jadi owa Jawa mengasuh anaknya hingga 2 tahun, dan ketika umurnya 8-10 tahun ini mereka dilepas atau keluar dari kelompoknya untuk mencari pasangan gitu teman-teman. Selanjutnya jenis pakannya. Jadi ini contoh dari jenis pakan owa Jawanya. Dari ketiga kelompok ini lebih memilih untuk makan buah, karena buah ini teman-teman merupakan apa ya, buah ini gizinya juga sangat baik dan juga mudah dicerna gitu. Jadi mereka lebih memilih buah untuk jadi konsumsinya, disusul dengan daun juga karena masih mudah untuk dimakan. Dan ini contoh dari pakannya, ada liana daun tebal atau daun dari liana daun tebal, kemudian buah polialkia dan juga buah kiterong. Kemudian epic momennya, nah ini teman-teman, mungkin sedikit apa ini pengalaman aja buat yang pertama. Ada perjalanan teman. Jadi kita itu berangkat pas itu hari Sabtu, iya Sabtu kalau nggak salah, lupa deh. Apa Minggu ya? Minggu pagi dari rumah saya di Parung Panjang. Kemudian kita transit di Balai Taman Nasional dulu untuk ngasih surat simaksi, kemudian langsung ke resort, dan dari balai ke resort sampai ke Kiara di rumah Oa itu jalanan seperti ini teman-teman. Jadi sangat apa ya, naik turun dan juga wow banget nih teman-teman. Jalanannya berbatu, becek, licin teman-teman. Dan kemarin kita tuh naik motor matic, jadi kebayang dah tuh gimana luar biasanya perjalanannya. Tapi teman-teman, kita juga disuguhi gitu ya, dari kanan kirinya ada pemandangan yang indah banget dari kawasan ini, karena di kawasan Taman Nasional, di hutan-hutan, di pegunungan gitu ya. Jadi suasananya indah banget teman-teman. Dan ini contoh dari tadi pas kita di Research Kaniki pas mau pulang bersama ini mahasiswa IPB. Kemudian medan hutan teman-teman. Nah ini ada beberapa dokumentasi dari saya dan Mbak Syuri ini. Jadi di sana itu apa ya, selain tadi perjalanan di gunung ya, di hutannya juga lumayan sangat luar biasa teman-teman. Kita terlihat nih, jadi ada apa ya, cukup terjal atau curam juga di sana medannya, juga licin. Terus juga ada sungai-sungai. Jadi salah satunya kita pas mau ke kelompok S itu melewatin sekitar bulak-balik lewatin sungai itu 3 kali teman-teman. Sampai Basuri sering banget nih jatuh ya Bas ya. Sering banget dia nyebur. Terus juga ada yang berlumpur juga kayak Basuri juga nih. Dia sepatunya sampai jeblos, sampai masuk ke dalam gitu ke lumpur. Dan juga nggak Basuri juga sih, saya juga nih sering terjatuh lihat teman-teman, sampai lecet juga ini dikit, sampai hampir masuk ke jurang, nggak jurang sih gitu. Juga ada mungut sampah nih. Oke, itu buat medannya sih ya luar biasa banget teman-teman. Fisiknya diuji banget sih buat awal-awal. Tapi kalau udah biasa, nah itu teman-teman juga bakal enak banget sih, kayak udah jalan biasa aja gitu. Dan cuacanya tadi teman-teman udah dibilang di sana itu sangat dingin banget. Tapi enak banget nih teman-teman buat healing sih di sana. Kemudian calling owa Jawa, bisa nyalakan.
Nah, itu tadi kedengeran nggak teman-teman sebelumnya? Ada Bre. Oke, mantap. Iya, itu contoh dari calling Owa Jawa itu kita pas di kelompok A. Kelompok A, pas kita ngamati kelompok A ya, itu mereka bergerak ke perbatasan A dan B, jadi ketemu sama kelompok B, jadi mereka ada konflik dan dan melakukan calling. Ini yang calling tadi ya. Yang calling itu yang suara kayak tadi itu merupakan suara dari induknya gitu, dari ibunya. Mereka itu jadi balas-balasan gitu, jadi dari kelompok A calling, terus disambut dari kelompok B juga calling gitu. Jadi tadi berlangsung hampir 2 menit, tapi juga ada rekaman-rekaman lainnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi mereka biasa calling itu karena ada melihat kelompok lain gitu teman-teman biasanya. Nah selanjutnya, nah kita juga nggak cuman pengamatan aja nih teman-teman, kita juga apa ya, main lah seperti judulnya nih, kita ke air terjun kalau nggak salah namanya Curug Piit gitu teman-teman. Ini contohnya Curug Piit ya, nih bagus banget. Juga kita kadang main sama anak-anak itu di luar pengamatan gitu ya, di sore hari ataupun di Sabtu Minggu, dan sempat juga ngerasain main bola di atas gunung, benar-benar ngap, dingin banget teman-teman gitu. Nah gitu, dan yap, itu sih buat apa ya, sharing sedikit tentang PKL di Habitat Aslinya yang saya lakukan di Hutan Citalahap Riset Cikani Kita Nasional Gunung Halimun Salak. Semoga bermanfaat nih teman-teman, khususnya buat dari teman-teman 2020 maupun 2021 yang bakalan PKL di tahun-tahun selanjutnya nih gitu. Asik banget kan teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa apa ya, nyoba juga nih PKL di hutan gitu, di alam habitat aslinya gitu, karena seru banget sih teman-teman. Mungkin di sini nggak bisa diceritain banyak banget sedetail itu teman-teman. Mungkin setelah ini kalian bisa nanya-nanya atau sharing teman-teman nih, mungkin ada sosial media dari saya, udah jarang pakai Facebook sih ya, mungkin ada WA, IG, dan saya bertempat tinggal di Parung Panjang. Kalau mau nyamperin ke rumah boleh, silakan banget, silakan main teman-teman ke sini. Dan mungkin cukup sekian aja teman-teman dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat menarik sekali. Kayaknya tuh seru banget deh PKL di hutan. Ya, terima kasih banyak Bang Lingga atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja ke pemateri berikutnya, yaitu dari Kak Nanda Alivia tentang PKL di bidang konservasi di penangkaran. Kepada Kak Nanda Alivia dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Lia. Oke, terima kasih Alika udah bantu share screen ya. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua yang ada di room Zoom ini. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Nanda Alivia Katia Hashim dari Biologi UIN Jakarta tahun 2019. Nah, di sini aku mau sharing-sharing aja mengenai PKL aku kemarin, bidang konservasi di penangkaran. Tepatnya, aku PKL di PPS Tegal Alur Jakarta. Next slide.
Nah, sebelumnya ada alur pendaftaran. Buat alur pendaftarannya mungkin buat teman-teman UIN nggak terlalu beda jauh ya sama yang tadi udah dijelasin sama Lingga. Pastinya yang pertama itu mencari informasi dan berdiskusi juga sama senior dan teman-teman yang memiliki peminatan yang sama nih di bidang konservasi. Kayak kira-kira kita bisa PKL di mana aja nih yang sesuai sama peminatan kita gitu kan. Nah, terus setelah menentukan aku mau PKL di PPS di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur. Terus langsung cari kontaknya dan menghubungi instansi terkait. Sebentar. Ya, bisa menghubungi instansi terkait. Nah, kalau aku kemarin menghubungi PPS itu lewat call center BKSDA Jakarta, karena PPS Tegal Alur ini kan berada di bawah naungan BKSDA Jakarta ya. Nah, via call center itu menanyakan apakah instansi tersebut membuka kesempatan untuk mahasiswa untuk PKL di tempat tersebut atau tidak, dan kalau misalnya menerima, kira-kira bisa menerima berapa mahasiswa gitu, karena kemarin kan kebetulan lagi pandemi lagi tinggi-tingginya, jadi beberapa instansi emang belum buka untuk mahasiswa PKL gitu. Nah, setelah menghubungi call center BKSDA itu diarahkan untuk membuat surat permohonan PKL via e-letter ya buat teman-teman yang di UIN Jakarta, via e-letter. Nah, setelah buat surat itu sekitar 2 hari suratnya jadi, terus dilakukan penyerahan surat ke instansi terkait. Nah, untuk di PPS sendiri penyerahan suratnya itu berbentuk hard copy, jadi fisiknya kita print terus dikirim ke kantor BKSDA Jakarta di Salemba gitu. Mungkin untuk beberapa instansi yang lain bisa ditanyain, karena beberapa instansi juga bisa menerima penyerahan suratnya itu via online gitu, kayak via email kayak gitu. Nah, terus selanjutnya sekitar seminggu setelah penyerahan surat itu dikonfirmasi via telepon bahwa oke, BKSDA atau PPS ini nerima nih mahasiswa PKL gitu. Jadi bisa PKL di sini dan diarahkan untuk langsung datang ke kantor BKSDA dan diberi sedikit pengarahan. Terus dikasih surat gitu, surat pernyataan bahwa diterima di PKL di PPS Tegal Alur. The next slide. Next, Alika. Oke. Nah, ketika konfirmasi penerimaan tadi diarahkan untuk membuat proposal kegiatan. Nah, karena untuk pembuatan proposal ini kan kita perlu tahu ya kira-kira kegiatan apa nih yang mau kita lakuin, terus data apa yang mau kita ambil, objeknya apa gitu. Jadi sebelum pembuatan proposal dilakukan survei terlebih dahulu. Jadi datang ke PPS Tegal Alur, ngelihat kondisi di sana dan ngelihat ada satwa apa aja yang di PPS ini gitu yang bisa kita jadikan objek penelitian. Akhirnya kalau aku sendiri kemarin ngambil objeknya simpai. Jadi aku ngambil aktivitas harian simpai di PPS Tegal Alur Jakarta. Terus baru pembuatan proposal. Setelah proposalnya jadi, H-3 sebelum pelaksanaan PKL kita serahin proposalnya ke BKSDA, terus ada sedikit pengarahan pelaksanaan PKL. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sana, terus apa yang sebaiknya juga tidak dilakukan di sana gitu. Terus selanjutnya baru pelaksanaan PKL. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada pengenalan sedikit ya, apa sih Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Jakarta itu? Nah, PPS ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara dan berada di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengelola satwa hasil sitaan untuk kemudian dilepaskan kembali ke habitat aslinya sebagai langkah konservasi dan memulihkan populasinya. Nah, satwa-satwa yang ada di PPS ini itu adalah satwa-satwa yang sumbernya dari sitaan. Kalau di PPS Tegal Alur sendiri ya itu banyak banget yang dari sitaan
bandara, karena kebetulan lokasinya juga dekat bandara ya, yang buat penyelundupan gitu, itu sitaannya diserahkan ke PPS Tegal Alur. Terus juga ada titipan polisi yang barang bukti kasus gitu, kayak kasus perdagangan satwa secara ilegal, terus sama beberapa penyerahan dari masyarakat. Nah, untuk primata sendiri sebelum dilepaskan kembali nanti ke alam liarnya, itu harus kita serahkan dulu ke tempat rehabilitasi yang khusus untuk merehabilitasi primata gitu. Sedangkan kalau aves atau reptil, di sana juga ada aves dan reptil, itu jika kondisinya sudah memungkinkan, mereka bisa langsung dilepas liarkan ke alamnya. Next slide. Next slide, Alika. Nah, selanjutnya ada kegiatan selama PKL. Jadi selain kita kerja di kandang, di penangkaran, kita juga ada bantu-bantu administrasi di sana. Kita ada input data satwa masuk, satwa keluar gitu. Terus selanjutnya pastinya pengambilan data untuk keperluan laporan kita. Next slide. Terus selanjutnya ada menyiapkan dan memberi pakan satwa. Di sini bisa dilihat ya di gambar. Untuk memberi pakan sendiri itu kita nggak cuma kasih makan primata aja, tapi kita juga ada bantu kasih makan ke aves juga. Nah, di foto yang kiri atas itu hari itu ada pemberian pakan tambahan, yaitu telur. Jadi kita kadang dikasih beberapa selingan juga. Kayak telur, terus daun pepaya gitu. Nah, terus selanjutnya ada kita juga membersihkan kandang. Jadi ini ada gambaran kandang primata di PPS Tegal Alur ya. Nah, kalau kelihatan di ujung bawah itu ada lubang di situ. Jadi untuk membersihkan kandang primata ini kita tinggal semprot aja karena udah ada saluran pembuangannya sendiri. Jadi kita tinggal semprot pakai selang yang tekanannya tinggi gitu, disemprot terus tinggal mereka nanti akan langsung kebuang ke saluran pembuangan. Nah, untuk makanan-makanan yang mungkin jatuh di bagian depan kandang itu bisa tinggal disapu aja. Next slide. Next, Alika. Nah, ini dua kegiatan yang lumayan menarik ya, karena nggak semua bisa berkesempatan dapat kegiatan ini. Yaitu ada mengurus bayi simpai. Jadi kemarin kebetulan banget pas kita PKL itu ada bayi simpai yang baru masuk. Jadi kita benar-benar ngurusin dia. Kita kasih susu setiap 3 jam sekali. Terus kita jemur waktu pagi. Terus kita juga bersihin dia. Selain itu kita juga amatin perilaku dia, apakah dia aktif atau enggak. Terus juga kita kontrol fesesnya, apakah fesesnya normal atau tidak gitu. Terus dicatat untuk laporan ke dokter hewan. Gitu. Terus selanjutnya ada evakuasi satwa. Alhamdulillah banget kemarin dapat kesempatan untuk ikut evakuasi satwa. Satwa yang dievakuasi di sini tuh kemarin ada kucing hutan. Jadi menurut laporan warganya itu ada kucing hutan yang masuk ke rumahnya. Entah dari mana, tiba-tiba dia ada di dalam dan kucingnya itu nyerang. Jadi dilaporin ke PPS Tegal Alur untuk dievakuasi. Nah, untuk
prosedur evakuasi satwanya sendiri itu yang pertama pastinya pelaporan ya dari masyarakat yang bersangkutan via call center BKSDA tadi. Nah, nanti dari call center BKSDA itu akan ditanya-tanya informasi dasar kayak profil pelapor, terus habis itu alamat, jenis hewannya apa, dan mungkin sedikit kronologi kejadiannya gitu kan. Nah, setelah udah didapat beberapa informasi dasar itu, baru pihak PPS Tegal Alur berangkat ke lokasi untuk evakuasi satwa. Nah, setelah sampai di lokasi, pihak dari PPS juga lagi-lagi tanya-tanya dulu sedikit untuk mengetahui situasinya ya pastinya. Nah, setelah itu baru dilakukan proses evakuasi satwanya. Yang mengevakuasi itu pastinya kiper-kiper yang udah berpengalaman buat handling satwa ya, karena kebetulan kemarin kucing hutannya tuh tingkat stresnya lumayan tinggi, jadi dia bener-bener nyerang semuanya. Jadi untuk proses evakuasi satwa ini yang paling diutamakan adalah keselamatan orang-orang di sekitarnya. Jadi dibiarin aman orang-orangnya, baru kita fokus ke satwanya. Gimana dia bisa dievakuasi tapi dia selamat gitu. Nah, setelah berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke kandang, itu ada proses penandatanganan berkas yang menyatakan bahwa si pelapor ini menyerahkan seekor satwa dilindungi, jenisnya ini, terus kondisinya seperti apa gitu. Terus setelah penandatanganan dilakukan dokumentasi, seperti di foto yang di PPT ini, dokumentasi dari pas kemarin evakuasi satwa, teman-teman kalau misalnya pengen tahu proses evakuasi satwa tuh gimana, itu bisa banget lihat di Instagramnya Balai_KSDA Jakarta, karena di sana di post semuanya proses-proses evakuasi dan bahkan ada videonya juga, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya. Gitu. Nah, setelah sampai di PPS, karena kayak yang tadi dibilang stresnya si kucing hutan ini lumayan tinggi, jadi dia didiemin dulu sampai lumayan tenang, baru keesokan harinya dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Next slide. Nah, selanjutnya ini kegiatan kami waktu membantu dokter hewan di sana. Ini ada pemeriksaan kesehatan hewan. Di foto ini kita lagi ngambil sampel darah oa ungko. Jadi oa ungko di sini kita ambil sampel darahnya, terus habis itu kita cek kelengkapan giginya, terus juga ada pemeriksaan detak jantung gitu. Nah, selain pengambilan sampel darah, kita juga ngambil sampel fesesnya untuk kemudian dicek di laboratorium. Setelah itu kita juga memberi vitamin, ini bukan sponsor by the way, tapi kemarin emang dikasihnya itu Curvit ini, terus selain Curvit ini juga ada kalsium, tablet gitu bentuknya. Nah, untuk yang Curvit ini kan bentuknya sirup, jadi kita butuh media gitu untuk ngasih ke satwanya. Nah, untuk cliff monkey itu kita taruh di atas daun, jadi disebarin di atas daun gitu si sirupnya ini. Nah, sedangkan untuk satwa-satwa yang bisa makan buah kayak oa, makaka itu kita masukin, kita suntikin ke dalam pisang. Jadi kita kasihnya pakai media pisang. Sedangkan yang tablet itu mereka suka sama vitaminnya, jadi kita tinggal kasih aja pakai tangan, terus nanti mereka ambil, mereka makan sendiri gitu. Next slide. Nah, ini ada aktivitas satwa di penangkaran. Sebelumnya, karena aku ngambil data tentang aktivitas harian Simpai, jadi data yang kedepannya akan aku presentasikan itu data mengenai aktivitas harian Simpai. Next. Nah, ini ada presentasenya. Jadi untuk pengambilan data kemarin, aku menggunakan metode vokal animal sampling dengan interval waktu per 5 menit selama 1 jam. Dan waktu pengambilan datanya ini dibagi menjadi 3, pagi hari yaitu pada jam 8 sampai 9 pagi, terus di siang hari jam 1 sampai jam 2 siang, dan di sore hari jam
3 sampai jam 4 sore. Nah, untuk pagi hari aktivitasnya didominasi sama makan, karena kita mulai pengamatan jam 8 dan pada jam setengah 8 itu pemberian makan. Jadi pastinya untuk aktivitas yang mendominasi itu makan. Terus di siang hari didominasi sama istirahat, dan untuk pada sore hari didominasi sama makan, karena pemberian pakan yang kedua itu dilakukan pada jam 2. Jadi jam 2 itu kita persiapan kasih makan, terus habis itu akan dikasih. Jadi pada jam pengamatan sore, itu jam 3 itu mereka masih melakukan aktivitas makan. Next. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas makan. Nah, ini ada gambaran si simpainya lagi makan ya. Dia itu kalau makan benar-benar anteng. Jadi di depan tempat makannya udah makan aja sampai habis gitu. Dan simpai ini karena mulutnya kecil, jadi dia waktu makannya itu lebih lama daripada primata-primata yang lain yang ada di PPS gitu. Nah, untuk aktivitas makan, primata di kandang sendiri itu cuma 3 ya, dia hanya memilih makanan, terus memasukkan makanan ke dalam mulut, dan mengunyah makanan. Terus di sebelah kanan ada aktivitas lokomosi. Nah, untuk aktivitas lokomosi di penangkaran juga mereka terbatas, karena mereka kan ada di dalam kandang ya, jadi mereka cuma bisa lompat dari satu sisi kandang ke sisi kandang yang lain, terus bergelantungan, itu juga jarang dia bergelantungan ya, terlihat bergelantungannya, terus habis itu sama berjalan. Next slide. Terus ini ada aktivitas istirahat. Nah, untuk aktivitas istirahat simpai di PPS Tegal Alur ini dia biasanya duduk. Jadi dia jarang banget terlihat tiduran, jadi dia duduk, mau tidur maupun non tidur itu dia duduk gitu. Untuk selanjutnya ada aktivitas grooming. Aktivitas groomingnya auto grooming ya pastinya, karena dia hanya sendiri dalam satu kandang. Yang terlihat selama pengamatan itu dia menggaruk, menelisik, dan menjilat. Next slide. Ya, selanjutnya ada aktivitas eliminasi. Ini yang ada di gambar itu benar-benar posisi dia waktu dia eliminasi, mau urinasi atau defekasi, posisinya pasti selalu nangkring di atas batang pohon yang ada di kandangnya. Terus ada aktivitas bersuara. Untuk aktivitas bersuara ini dia banyak terjadinya tuh di siang hari ya. Padahal harusnya kalau sesuai literatur dia ini melakukan morning call, tapi mungkin karena dia sendirian dan emang belum terlatih gitu perilaku alaminya, jadi dia nggak melakukan morning call. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang udah disebutin tadi kelihatan banget ya kalau aktivitas primata yang di penangkaran sama di habitat aslinya tuh sangat berbeda jauh. Makanya untuk primata sendiri sebelum dilepas liarkan ke alamnya harus banget direhabilitasi terlebih dahulu. Jadi dia bisa bertahan di hutan gitu. Next slide. Nah, selanjutnya ada keadaan satwa di penangkaran. Nah, keadaan satwa di penangkaran ini sangat beragam ya, tergantung kebiasaan bersama pemilik sebelumnya. Kayak contohnya kemarin ada ungko, dia itu punya kebiasaan ngemut jempol, itu karena emang dari pemilik sebelumnya dia udah terbiasa kayak gitu, jadi dia emang dimanja banget sama pemilik sebelumnya, sampai akhirnya dia suka ngemut jempol. Terus juga ada yang tingkat stresnya tinggi, kayak simpai tadi, gitu. Terus juga ada beberapa hewan yang pernah membawa penyakit gitu, jadinya makanya setiap satwa yang baru masuk itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dulu sama dokter hewan, baru bisa ditaruh di kandang seperti biasanya. Next slide. Ya, ini ada beberapa kesan-kesan selama PKL di PPS Tegal Alur. Yang pertama pastinya banyak banget hal baru yang dipelajari, kayak cara menangani satwa, terus cara evakuasi satwa, terus juga sharing-sharing sama kiper-kiper di PPS yang benar-benar udah berpengalaman, yang udah bertahun-tahun gitu mereka menangani satwa. Terus juga mengenal primata lebih jauh, kita bisa ngelihat secara jelas gitu dengan mata kepala sendiri beberapa primata di sana, gimana perilakunya dia, terus habis itu
dari morfologi juga ya, morfologinya dia gimana sih gitu, perbedaan dari satu jenis dengan jenis yang lainnya gitu kan. Terus nggak cuma mempelajari primata juga, tapi di sana juga ada beberapa satwa langka lainnya kayak reptil sama aves. Terus mengetahui mengenai kondisi dan apa yang terjadi di masyarakat mengenai pemeliharaan primata di kota besar. Di sini khususnya Jakarta dan Tangerang ya. Jadi di sana tuh jadi tahu, oh ternyata banyak loh yang masih di kota besar kayak gini yang pelihara satwa liar gitu, satwa langka liar. Terus bahkan gak cuma primata aja ya, individu buaya di sana itu banyak. Jadi kayak, oh ternyata di sini banyak loh yang pelihara buaya bahkan gitu. Terus juga tahu kondisinya kalau berdasarkan informasi dari kiper, semakin ke sini tuh masyarakat sadar untuk menyerahkan satwa peliharaannya ke PPS itu semakin banyak gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu dampak dari media sosial ya. Jadi sekarang masyarakat udah banyak yang aware soal konservasi satwa liar. Kalau oh ternyata peliharaan saya ini nggak seharusnya dipelihara. Ternyata mereka harusnya di alam liar gitu. Terus yang terakhir, mengetahui mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mengenai primata dan satwa liar lainnya. Jadi aku tahu ternyata pelanggaran-pelanggarannya ini nggak cuma perdagangan ilegal, terus juga nggak cuma perburuan liar aja, tapi penyelundupan juga banyak banget. Dan penyelundupannya itu nggak cuma satwa yang hidup ya, kayak kemarin itu sempat ada penyitaan terenggiling, sisik terenggiling yang banyak banget. Nah itu tuh nggak boleh, dan itu merupakan suatu pelanggaran. Next. Ya, terima kasih semua teman-teman atas perhatiannya. Terus mungkin ini juga bisa jadi salah satu alternatif ya buat teman-teman yang mau PKL atau di bidang konservasi, terjun di bidang konservasi, tapi mungkin terbatas karena izin orang tua yang nggak boleh pergi jauh-jauh dan sebagainya. Itu bisa banget kalian terjun di bidang konservasi juga dan masih di sekitaran sini aja gitu, yaitu di pusat penyelamatan satwa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Lia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nanda atas materinya. Ini sangat seru banget ya di mana pusat penyelamatan satwa di Tegalalur, Jakarta. Oke, mungkin pemateri selanjutnya itu dari Kak Kenny tentang PKL di bidang konservasi di pusat rehabilitasi. Buat Kak Kenny, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Lila atas kesempatannya. Sebelumnya udah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Sebelumnya selamat datang kepada kakak dan teman-teman KPP, KPP dan KPP juga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat keberkahan terutama di bulan Ramadan ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Cindy dari Biologi 2019. Nah, tadi kan kita ada materi yang keren dan dari materi sebelumnya dan melihat gimana sih lika-liku PKL di bidang konservasi di alamnya dan di penangkaran. Nah, sekarang ini aku mau ajak lihat-lihat gimana sih PKL di bidang konservasi di pusat rehabilitasi primata. Oh ya, sebelumnya aku PKL di sini juga nggak sendiri, jadi aku ada rekan yaitu Kanida dan Kak Indi. Mungkin Kanida dan Kak Indi juga ada di ruang Zoom ini. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman semua di sini
kalau dengar Ciwidey pasti nyambungnya langsung ke Patimura atau Kawah Putih atau Sanca Upas, Walini dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya di Ciwidey itu ada tempat yang lebih dari itu, yaitu pusat rehabilitasi primata. Jadi pusat rehabilitasi primata ini namanya adalah pusat rehabilitasi primata Jawa atau Japan Climate Rehabilitation Center, The Aspinall Foundation. The Aspinall Foundation ini merupakan organisasi swasta dan non-profit yang eksis berkegiatan di bidang konservasi satwa liar langka dan terancam punah di beberapa belahan dunia, yaitu salah satunya Indonesia. Nah, Aspinall Foundation ini ada 2 set program, yaitu satu di Jawa Barat, yaitu tempat aku PKL, dan satu lagi di Jawa Timur. Nah, kalau misalkan Kak Kenny, maaf Kak, suaranya berdengung gitu Kak. Jadi suara kakak agak kurang kedengaran. Iya. Gak kedengeran kayak menggema gitu atau gimana? Iya Kak, kayak ada dengungnya gitu. Kayak ada kipas kan? Sebentar ya. Iya Kak. Sekarang gimana? Masih Kak. Ya. Coba aku open video. Masih enggak? Halo. Masih Kak. Halo. Halo. Udah jelas belum sekarang suaranya? Sudah Kak. Udah Kak. Maaf ya sebelumnya teman-teman atas kendala teknisnya. Jadi dari sampai mana ya? Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen kepoin lebih lanjut tentang final, boleh bisa dilihat di Instagramnya. Nah, jadi di tempat PKL aku ini atau di Asminal ini ada beberapa jenis satwa yang direhabilitasi. Yang pertama itu ada surili, kemudian ada siamang, kemudian ada owa Jawa, dan yang terakhir ini ada lutung Jawa. Nah, kalau siamang ini nanti misalkan proses rehabilitasinya udah selesai, itu bakal dikirim ke Sumatera karena
memang habitat aslinya di sana dan bukan di Jawa. Oke, nah ini ada alur pendaftarannya dan kurang lebih emang hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, mungkin beda-beda dikit. Nah, jadi yang pertama tentu aja cari informasi. Setelah kita dititah buat siap-siap PKL, kita mulai cari-cari informasi dari cutting, dari internet. Nah, waktu itu kita pernah nyoba ke ASTI dan lembaga-lembaga konservasi lainnya, tapi ternyata belum rezeki dan akhirnya kita ketemu di pusat rehabilitasi primata ini. Nah, kemudian kita cari kontaknya dan menghubungi tempat PKL dan kemudian alhamdulillah di-approve dan kita survei di sana gimana sih kegiatannya, gimana sih, ada apa aja di sana, ada soto apa aja. Jadi kita punya gambaran kita mau pengamatan apa dan mau PKL-nya itu nanti gimana. Nah, udah survei, terus kemudian kita menghubungi BKSDA Jabar. Jadi walaupun ini lembaga swasta, tapi mereka juga tetap berkolaborasi sama BKSDA. Jadi kita harus tetap punya izin dari BKSDA Jabar. Nah, setelah izin kita membuat proposal dan surat permohonan dari kampus. Nah, kemudian kita kirim dan maaf ini salah, ada yang salah. Nah, kemudian kita kirim. Nah, terus setelah kita kirim, kemudian udah di ACC, baru kita survei lagi. Udah di ACC nanti kita nerima surat penerimaan atau surat rekomendasi. Nah, baru kita survei lagi untuk nentuin tempat tinggal dan kenalan-kenalan dikit sama orang-orang di sana. Selanjutnya ini adalah kegiatan selama PKL. Nah, tabel di samping itu adalah ringkasan selama 1 bulan kegiatan PKL di sana. Jadi kegiatannya itu kita kalau misalkan dilihat itu ada pengamatan, terus ada perawatan rutin satwa dan kegiatan-kegiatan volunteer lainnya. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pengamatan. Jadi di sini kan kita udah nentuin topik masing-masing untuk aku sendiri itu aku ambil lutung Jawa Barat. Kalau rekan aku Kanida itu ambil Owa Jawa, Kak Indi juga ambil Owa Jawa. Nah, pengamatan yang aku lakuin itu adalah pengamatan aktivitas harian pasangan lutung Jawa atau Trachypithecus mauritius. Nah, ini yang sebelah sini, jadi ini pasangan lutung Jawa yang aku amatin. Ini si Agus dan ini si Feby, ini yang betinanya. Dan ini yang jantannya. Nah, sedikit informasi aja kalau misalkan si Agus ini tuh punya cacat fisik, jadi dia tangan kirinya buntung sebelah karena diamputasi. Tapi walaupun cacat fisik begitu, itu nggak menghalangin proses rehabilitasinya. Nah, ini aku jelasin sedikit tentang aktivitas mereka. Jadi aktivitas mereka itu yang dominan adalah aktivitas resting. Kenapa begitu? Karena yang pertama itu cuacanya. Nah, cuacanya waktu aku pengamatan itu curah hujannya cukup tinggi, jadi lebih sering hujan. Nah, karena lebih sering hujan itu mereka lebih sering diem, lebih sering istirahat gitu. Nah, yang kedua itu karena daerah jelajahnya itu yang sempit. Jadi kan mereka hanya sebatas di kandang aja, kandang rehabilitasi. Jadi jalan-jalannya atau movingnya paling di sekitaran situ aja. Jadi kebanyakan diem dan jalan sedikit diem gitu-gitu aja. Nah, pasangan ini itu baru dinikahin dan baru sekitar 2 bulan. Nah, jadi masih tahap PDKT istilahnya lah ya. Nah, foto di sini tuh ada aktivitas istirahat nih. Mereka lagi duduk-duduk santai. Nah, kemudian di sini juga ada aktivitas makan. Mereka itu dikasih makan 2 kali sehari. Yang pertama itu dikasih makan buah sama sayur. Nah, kalau misalkan yang sore itu dikasih makan daun.
karena lutung Jawa kan hewan yang poliparus atau pemakan daun. Nah, kalau ini adalah aktivitas waktu mereka lagi bucin atau lagi alone grooming. Mereka juga lumayan sering ngelakuin alone grooming. Nah, kalau ini adalah aktivitas movingnya. Nah, kalau lutung Jawa itu kan bergeraknya itu secara quadrupedal atau menggunakan 4 kakinya, dan juga biasanya tuh dengan jumping atau leaping. Nah, selain pengamatan, kita juga ikut protokol perawatan rutin satwa. Jadi di sini ada membersihin kandang. Jadi setiap hari, setiap pagi setelah ngasih makan, pasti kita bersihin kandang. Nah, terus kalau ini adalah pemberian makan satwa. Kita juga biasanya ikut kasih makan satwa. Biasanya sih pas pagi-pagi setelah pengamatan kita ikut kasih makan. Nah, itu proses persiapan pakan. Kalau ini tuh ini di ruang pakan, jadi ini tempat nyimpen pakan-pakannya. Kalau ini itu adalah proses medical check up, jadi ini proses yang rutin juga. Tapi sayangnya waktu kemarin kita belum sempat ikut dalam proses medical check up. Lebih seringnya ke perawatan satwa di kandangnya. Nah, kegiatan lainnya itu ada juga monitoring. Ini juga merupakan kegiatan rutin di sana. Jadi monitoring itu kegiatan kita kayak ngemonitor satwa-satwa yang udah dilepas liarin. Jadi misalkan kita udah lepas liarin, nanti kita monitor lagi misalkan gimana perkembangannya, terus apakah ada perkembangan, atau misalkan ada masalah lagi, atau misalkan dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, kita amatin, kita monitoring. Nah, waktu itu kita ini monitoring owa Jawa, itu namanya Cherry. Nah, itu kita monitoring di Dewata di Cagar Alam Gunung Tilu. Nah, ini waktu kita nanjak nyari ke teritorinya si Cherry. Nah, selain ngamatin tapi sayangnya waktu itu kita belum ketemu sama Cherry, dia nggak muncul kan, tapi biasanya suka muncul kalau dipanggil gitu, tapi kemarin nggak muncul, mungkin karena dia lagi main lebih jauh gitu. Nah, selain monitoring Cherry, kita juga ngelakuin herping atau nyari kodok di di Dewata. Nah, ini kita dapat kodoknya gitu. Ini ada sedikit video mungkin ya. Waktu kita monitoring, ya ini waktu kita jalan ke tempat Cherry, jadi kita naik semacam mobil jeep gitu, terus kita duduk di atasnya, di atapnya gitu. Nah, terus kita sambil lihat pemandangan gitu. Pokoknya seru banget. Yang ini pas ini tuh emang waktu yang pokoknya seru banget yang pas ini. Nah, kalau misalkan yang ini itu waktu kita herping malam-malam sekitar jam 8-9-an. Jadi di sekitar situ ada kali gitu. Nah, terus kita herping di sana. Sebenarnya ini waktu pertama kali aku herping, jadi aku agak begitu susah gitu. Oke. Nah, kegiatan yang lainnya itu juga kita ada volunteer Hari Primata Indonesia. Kalau waktu ini itu waktu kunjungan edukasi dari SD sekitaran sana. Jadi di sana acara itu ada menggambar, terus memperkenalkan lingkungan di pusat rehabilitasi, dan juga memperkenalkan primata-primata rehabilitasi.
Nah, kalau ini hari berikutnya ini adalah seminar Surili, seminar Surili. Nah, di sini kita apa ya? Sini pokoknya kita ketemu orang-orang yang hebat. Nah, kita juga ketemu salah satu pembimbing dari tadi yang apa? Tempat PKL Kalingga di Kiara. Ini ada nih. Oke. Ya, itu kiranya kurang lebih kegiatan yang kita lakuin di pusat rehabilitasi primata. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu yang lebih dominan istilahnya. Nah, tadi kan kita juga udah tahu kalau udah dijelasin oleh Kananda kalau di penangkaran. Jadi apa sih, ada nggak sih perbedaannya di penangkaran dan di pusat rehabilitasi? Jadi kalau di penangkaran itu umumnya digunakan untuk melindungi satwa. Sementara itu kalau di pusat rehab itu untuk mengembalikan insting satwa. Jadi di pusat penangkaran itu biasanya difokusin untuk memeliharanya, untuk melindunginya, misalkan seperti yang udah dijelasin Kananda tadi. Nah, kalau misalkan di pusat rehab itu kita lebih fokus ke mengembalikan insting liarnya sehingga bisa dilepas liarin. Terus apa aja sih keseruan selama kita PKL di sana? Tentunya pasti pengalaman. Banyak banget pengalaman yang kita dapetin, terus kemudian relasi ilmu baru, informasi, motivasi, dan kenangan. Kalau ini yang tadi ini pas monitoring, terus ada pas hari primata. Kalau ini pas kita jalan-jalan biasa, kalau ini itu wawancara bersama dokter hewan di sana. Nah, kalau ini yang menariknya di sana juga tuh di tempat rehabilitasi itu jadi lumayan jauh dari pemukiman. Jadi kalau misalnya kita mau keluar atau pengen jajan, kita harus menempuh jarak yang cukup jauh, lewatin perkebunan, lewatin sawah. Nah, terus kita juga di sana bisa mengenal banyak tumbuh-tumbuhan baru yang biasanya kita nggak pernah lihat gitu. Ini salah satunya. Ini namanya rorontengan. Awalnya aku kiranya itu rambutan, ternyata bukan. Jadi ini kayak semacam timun, dan rasanya juga kayak timun, tapi bentuknya kayak rambutan begitu. Nah, di sana juga kita sering main sama guguk. Nah, kalau ini pacet. Jadi salah satu rekan aku itu Indi 2 kali kena pacet di sana. Nah, kalau ini kita lagi main ke klinik di tempat dokter hewan. Jadi di situ banyak hewan, ada bayi satwa di situ disimpannya. Nah, kemudian juga ada, kalau ini ada kelinci atau tempat-tempat satwa lain yang belum dilepasin di kandang sosialisasinya. Nah, kalau ini waktu monitoring juga. Nah, kalau ini itu merupakan ini salah satu bagian yang paling aku sukain di selama PKL di sana. Jadi ini setiap pagi atau pagi menjelang siang di sana tuh pasti berisik, pasti ramai banget suara-suara owa sama suara siamang. Mereka tuh pasti nyanyi, apalagi pas cuacanya tuh bagus, itu mereka sering banget nyanyi. Ini semoga kedengeran ya. Oh.
kurang lebih kayak gitu pokoknya. Mereka tuh sering banget nyanyi kalau misalnya pagi atau menjelang pagi menjelang siang gitu. Oke, last but not least, mungkin misalkan pesan dari aku, jangan takut dan jangan ragu kalau misalkan kalian emang punya minat di bidang konservasi. Emang mungkin awalnya takut dan ragu-ragu. Aku juga sempat begitu awal-awalnya. Bisa nggak ya, nyaman nggak ya, kayak gitu. Tapi kalau udah dijalanin dan udah dicoba, lama-lama bisa, lama-lama biasa, dan akhirnya pun jadi suka gitu. Dan akhirnya malah bikin kangen dan bikin pengen pengen lagi dan pengen lagi. Jadi semangat buat teman-teman semua. Semoga terutama yang bakal PKL nanti dapat tempat PKL yang emang passionnya dan emang pengen di sana. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku kembaliin kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Kenny atas materinya. Nggak kalah serunya dari tadi Bang Lingga, Kak Nanda, dan Kak Kenny. Terima kasih banyak untuk para pemateri kita hari ini. Lalu sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Lalu nanti saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Ada yang rasain tuh, Fadlan. Silakan Fadlan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin masuk. Suara saya terdengar tidak? Terdengar Fadlan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf ini saya nanya lumayan banyak ya. Itu yang pertama untuk Bang Lingga menghubungi tempat calon kita PKL itu langsung datang ke sana atau tidak ya Bang? Misalnya kayak ngirim proposal tadi itu hard cover atau soft file. Yang kedua, saya itu penasaran tadi di presentasi Bang Lingga itu ada apa kayak peta gitu loh, kayak peta yang ada kolom-kolomnya S, B, A itu bikinnya itu pakai alat apa ya? Yang pakai metode scan animal sampling tadi. Terus yang ketiga kan tadi Bang Lingga bilang ada pemandu dari yayasan. Nah itu pemandunya itu setiap abang ke hutan itu ikut nggak si pemandu dari yayasan itu. Yang keempat, pengamat ini untuk semuanya, untuk Kak Kenny, Kak Nanda, dan juga Bang Lingga itu pengamatan seminggu itu full setiap hari atau ada kayak kuliah gitu Senin sampai Jumat. Yang kelima, itu saya itu kurang tahu itu PKL itu berapa bulan ya Kak. Nah, terusan satu lagi untuk Kak Nanda dan Kak Kenny itu tadi kalau di Bang Lingga itu kan sebelum jadi PKL itu ada presentasi proposal PKL ke pihak yang dituju gitu. Nah kalau di Penangkaran sama pusat rehabilitasi itu ada presentasi kayak gitu tidak? Terima kasih, mungkin itu 6 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadlan atas pertanyaannya. Mungkin mau langsung dijawab dan Bang Lingga, Kak Kenny, Kak Nanda. Boleh sih. Ya, silakan Bang Lingga. Oke. Oh, banyak banget Fadlan, makasih banget nih. Mungkin wakilin teman-teman yang lain juga ya kali ya. Buat yang pertama, tadi ya hubungin pihak instansinya lewat apa ya, Dlan ya? Ya Bang.
Oke, kemarin buat apa ya? Yang hubung-hubungin itu sebenarnya Basyuri. Nah, itu mungkin Kak Basyuri bisa nambahin ya. Kemarin tuh Basyuri ya. Atau buat ini langsung dari Kak Basyuri aja mungkin ya. Gimana Kak Basyuri mau bantu jawab? Biar kerja lu, Bas. Siap, aman. Boleh, ya. Ini soalnya Basyuri ini apa ya? Dia yang hubung-hubungin gitu. Kalau saya beda kerjaannya pas buat persiapan itu beda. Ayo, Bas, boleh bantu jawab. Baik, terima kasih Fadlan atas pertanyaannya. Untuk menghubungi tempat PKL yang pertama ialah kita cari instansi atau tempat-tempat PKL tersebut yang di media sosialnya, terutama di Instagram atau di emailnya pasti ada di Google, cari. Kalau udah temu di Google, nianya link link yang mau kita masukin, nanti pasti di situ cari-cari aja ada CP atau kontak person, itu bisa di Gmail nianya CP-nya. Tapi kalau mau lebih mudah lewat Instagram di tempat PKL yang si Fadlan inginkan, lalu tanya aja kira-kira lalu perkenalan diri, dari mana, dari siapa, terus mau ngapain, terus langsung to the point nanya kira-kira di bulan Januari sampai Februari dengan rentang waktu 30 hari ada menerima slot untuk mahasiswa PKL enggak Bapak Ibu gitu, langsung to the point intinya. Terus pasti nanti bakalan dijawab kalau menerima, terus pasti nanti dijawab, dijawab, terus disuruh menghubungi humasnya, baik nanti bisa melalui WhatsApp atau melalui Gmail pribadinya. Lalu kemudian nanti kalau udah dapat hal seperti itu, ditanya regulasi atau step-stepnya apa nih Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan untuk PKL di sini terkait administrasinya. Yang pasti kalau kita PKL di NGO atau LSM, kayak tadi kita bertiga itu, maksudnya Lingga, Anda, dan kayak ini tuh PKL di NGO, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, pasti disuruh menggunakan proposal untuk presentasi. Karena berada di bawah naungan Taman Nasional mungkin. Ya udah kalau gitu disuruh bikin proposal pastinya. Terus pastinya nanti disuruh, hal yang pertama ditanya ialah surat pengantar dari kampus. Tadi udah dibilangin oleh ketiga pemateri, dibuatnya di e-letter. Terus pasti kalau misalkan tempat instasinya mau tempat instasinya kayak kritis, ditanya gitu, PKL di sini mau ngambil data apa gitu, mau ngapain. Nah, mungkin itu bisa dijawab. Atau tujuan kita mau ngapain. Kemarin soalnya gue dan Lingga ditanya seperti itu. Apa sih tujuannya mau PKL di sini gitu. Ya kita jawab aja sesuai yang mau kita inginkan. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Adlan. Sama itu Bas tadi. Proposalnya lewat apa tadi itu? Proposalnya dikirim, pasti kan disuruh disuruh buat ya proposalnya sama humasnya. Nanti kalau sudah dikirim ke humas, ke Gmailnya, dikoreksi terlebih dahulu sih, karena kita di bawah naungan Taman Nasional ya. Kalau NGO itu kita, maka dari itu kita presentasi ke Taman Nasionalnya by Zoom. Mungkin kalau next tahun depan mungkin udah lebih enak datang langsung ke tempatnya, jadi lebih akrab oleh yang lainnya gitu. Oke, makasih Basri buat jawabannya udah wakilin ya. Nah, pertanyaan Fadlan selanjutnya nih, tadi ada peta ya yang di aktivitas pengamatan. Share screen lagi deh. Mana dia? Nah ini. Ini ya, Fadlan.
Iya Bang. Oke, nah buat peta ini sendiri, saya dan Mbak Syuri ini ngambil dari referensi yang ada gitu, dari buat di laporan PKL kita gitu. Jadi kita nggak bikin ini sebenarnya, jadi cuman buat ngasih lihat aja nih, kalau apa ya, buat ya pokoknya buat presentasi ini aja, maksudnya gitu, buat pengetahuan aja buat kalian gitu. Jadi dari kelompok A, B, dan S, peta persebarannya itu seperti ini. Pas kemarin PKL juga sebenarnya mau nanya juga, cuman apa ya, mungkin terlalu fokus sama pengamatannya, jadi nggak lupa buat nanya pembuatan ini. Soalnya ini juga ada di dinding-dinding di rumah OA sebenarnya. Dari tahun ke tahun ada, 2014 sampai 2018 kalau nggak salah kemarin itu ada di dinding. Dan ini buat daerah jelajahnya dari A, B, dan S ini nggak selalu kayak gini ya teman-teman. Jadi tetap apa ya namanya, berubah juga daerah jelajahnya. Jadi karena misalnya kelompok B nih yang paling luas, bisa aja nanti kelompok S daerah jelajahnya dalam 1 tahun itu lebih luas. Jadi daerah B ini udah dikuasain kelompok S gitu. Jadi bisa berubah-ubah juga nih buat petanya nih, peta daerah jelajahnya gitu Padlan. Terus bentar. Selanjutnya apa tadi lagi? Habis itu pemandu ya. Nah, buat asisten lapangan Padlan, oh ya, buat pengamatannya ini full apa enggak ya. Jadi kalau dari PKL kemarin di Yayasan Kiara, kita itu pengamatannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat Padlan. Dan ya itu buat pemandunya selalu ikut, karena itu merupakan pekerjaan dia gitu di Yayasan Kiara. Emang dia sebagai pemandu, sebagai pengamat lah, asisten lapangan buat ngamatin owa Jawa, buat monitoring owa Jawa di Yayasan Kiara gitu, di hutan Citalahap. Emang udah tugasnya, jadi sebenarnya kita yang ngikut mereka, bukan mereka yang ngikut kita gitu. Karena kita di sini posisinya magang atau belajar gitu ya, buat pengamatan, buat jadi pengamat gitu Padlan. Gitu ya. Jadi tadi dari Senin sampai Jumat buat pengamatannya, dan itu nggak dalam 1 minggu itu dibagi beberapa kelompok. Misalnya dari hari Senin Selasa itu kelompok S, terus Rabu, Kamis, Jumat itu jadwal pengamatan buat kelompok A gitu misalnya Padlan. Jadi kita ngikut jadwal dari Kiara gitu. Dan buat Sabtu dan Minggunya itu ada pendidikan konservasi yang tadi yang udah dijelasin gitu. Dan biasanya sih Sabtu gitu, karena menyesuaikan aja. Dan hari Minggu itu biasanya kita nggak ada aktivitas, istirahat aja gitu, sama bersih-bersih gitu, istirahat ya pokoknya. Nah gitu sih Padlan. Udah ya. PKL berapa lama tadi udah disebutin ya, sekitar 1 bulan kalau dari ketentuan matkul kalau salah ya gitu. Mungkin nanti ada lagi nanti buat sosialisasi PKL dari Prodi. Itu sih Padlan. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Kenny dan Kak Nanda. Ya, mau izin jawab juga. Kalau untuk aku sendiri di PPS itu pengamatannya setiap hari Senin sampai Jumat aja. Jadi Sabtu Minggu kita libur. Terus kita ngambil data itu selama 2 minggu. Karena kan untuk di penangkaran sendiri aktivitas satwa itu nggak banyak variasinya ya, dia gitu-gitu aja karena dia di dalam kandang gitu. Jadi pengambilan datanya 2 minggu, sisanya kita ngolah data dan ngebuat laporan gitu untuk nanti ada presentasi di akhir masa PKL kita ada presentasi hasil. Nah terus habis itu kalau untuk presentasi proposal itu kita ada harusnya, cuman nggak tahu kenapa kemarin kita udah siapin untuk presentasi PPT segala macem, cuman nggak diminta untuk presentasi, tapi proposalnya itu dibaca semua, terus udah gitu sih. Mungkin bisa lanjut ke Kenny. Sebelumnya terima kasih pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pengamatannya Kak Kenny, maaf. Suaranya nggak kedengaran.
Masih kresek-kresek. Boleh izin menjawab dulu gak? Yang izin menambahkan yang tadi terkait peta sambil nunggu Kenny. Iya, silakan Bang. Izin menambahkan Lingga terkait pertanyaan Fadlan yang terkait peta. Peta itu dibuat yang pertama dari GPS. Nah, gua dan Lingga ketika pengamatan kan kita mengikuti OA ya, baik itu bapak, ibu maupun anak, baik itu di kelompok A, B atau S. Nah, setiap kita mulai dari jam 6 dari camp, dari base camp rumah OA tadi yang dijelaskan oleh Lingga, kita menyalakan GPS tersebut. Nah, kita yang mengikuti OA dari pagi sampai sore. Nah, di GPS itu jarak-jarak kita ketika menemukan OA itu terekam di dalam GPS dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ketika terekam dan sudah pulang sampai rumah OA, itu GPS tersebut data daerah jelajah di GPS tersebut dimasukin ke dalam laptop di input. Nah, jadi ya terus bener kata Nida itu pakai aplikasi ArcGIS. Di KPP sendiri itu ada senior yang bisa bikin peta tersebut, namanya Bang Feby Irfanullah. Beliau itu angkatan 2015 di Biologi UIN Jakarta. Nanti kalau mau membuat peta-peta tersebut, pastinya jangan lupa masuk KPP. Nanti diajari. Seperti itu, Fadlan. Ya, baik, terima kasih Bang Basyuri tambahannya. Mungkin dari Kak Kenny ada yang mau tambahan lagi nggak, Kak? Cek, halo, suaranya udah jelas belum ya? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Maaf lagi, kendala teknisnya. Jadi tadi pertanyaannya pengamatannya kapan aja? Jadi kalau di tempat aku di pusat rehabilitasi itu pengamatannya lebih fleksibel. Jadi terserah kita, tapi nggak fleksibel banget. Maksudnya terserah kita mau gimana jadwalnya. Kalau waktu itu aku pengamatannya itu jadi selama 20 hari. Tapi setiap hari Senin sama Minggu itu libur pengamatannya. Itu karena waktu itu ada acara volunteer, jadi kita libur. Nah, kalau misalkan kita udah nentuin misalkan cuman dari Senin Sabtu aja. Nah, berarti kita pengamatannya itu juga harus continue. Maksudnya itu berlanjut Senin Sabtu, jangan ngacak gitu. Nah, itu juga aku dapat ilmunya dari Kating, dari mungkin ada Kalola di sini. Halo Kalola. Jadi Kalola waktu itu konsul, jadi kalau misalkan mau pengamatan aktivitas harian terutama itu kita harus continue. Jadi kalau misalkan jangan putus-putus. Jadi kalau misalkan Senin sampai Sabtu dan minggunya libur, nah di minggu selanjutnya itu harus terus begitu. Jadi putusnya itu harus berkontinu gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi ada presentasi proposal nggak? Waktu itu kalau di tempat aku itu nggak ada presentasi proposal di awal, cuman ngasih proposal aja. Tapi kalau misalkan presentasi proposal di akhir itu kita baru ada. Kurang lebih begitu, Kak. Baik, terima kasih Bang Linda, Bang Basyuri, Kak Nanda, dan juga Kak Kenny. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Kak Bang. Sama-sama, Fadlan. Sama.
Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan atau mungkin dari teman-teman KSP Makaka UNJ, Lutung FSP UNAS, dan KP3 Primata yang telah hadir. Bila ada pertanyaan, silakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari kolom chat. Saya Naura Ruby dari KSP Makaka UNJ. Maaf tidak bisa on mic karena kendala sinyal. Izin bertanya, Kak, apakah ada perbedaan kondisi primata di tempat penangkaran dan di pusat rehabilitasi? Mungkin langsung aja dijawab Kak Kenny dan Kak Nanda. Oke, mungkin aku jawab sebisaku ya. Nah, kalau untuk kondisi primata di penangkaran dan rehabilitasi itu pastinya berbeda ya. Kalau di penangkaran itu mereka biasanya kayak tadi dari masyarakat kan, dari serahan masyarakat, terus kondisinya juga bergantung sama mereka dulu di treatnya gimana nih sama si pemiliknya gitu kan. Terus ditaruh di, kalau di penangkaran itu cuma mereka ada di kandangnya. Sedangkan kalau di pusat rehabilitasi itu mereka lebih lebih luas lagi ya Ken ya. Jadi mereka ada tempatnya itu juga udah sesuai sama habitat mereka aslinya, cuman mereka masih dikontrol gitu kalau setahu aku ya. Mungkin bisa ditambahin sama Kenny. Iya, terima kasih Nanda izin nambahin ya. Kalau misalkan primata di penangkaran dan rehabilitasi itu memang sedikit berbeda, tapi mungkin samanya itu kadang kan kalau di pusat rehabilitasi sama, hampir sama asal primatanya itu dari misalnya dari sitaan atau dari yang nyerahin atau dari perburuan liar, perdagangan ilegal gitu-gitu. Nah, mungkin bedanya kalau misalkan di rehabilitasi itu kita lebih fokus ke rehabilitasinya, jadi enrichment-nya itu lebih banyak atau lebih ditekanin daripada di penangkaran. Nah, misalnya jadi primata yang di penangkaran itu kalau nggak salah belum bisa dilepas liarin ya kan Anda ya? Iya, jadi kalau untuk di penangkaran sendiri emang tujuannya kalau untuk primata ya itu emang bukan untuk dilepas liarin. Tapi Ya, cuma sebagai tempat kayak transit sementara gitu loh, karena kan banyak sitaan gitu kan. Dia sebagai barang bukti dari kasus-kasus gitu, titipan polisi kayak gitu. Nah itu hanya sementara aja di penangkaran. ya begitu. Ya baik, terima kasih Kak Nanda dan Kak Kenny atas jawabannya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, mau menyapa Bu Irul dulu dan Kak Lola. Assalamualaikum Bu Irul dan Kak Lola. Mungkin dari Ibu dan Kak Lola ada yang mau menambahkan? Halo Ibu Irul, Kak Ola. Halo Bu Irul, halo Kak Ola. Halo semuanya. Ibu dari Ibu, Bu, ada yang mau ditambahin ke Bu katanya, Bu? Aduh, kok jadi malu sih? Kenapa tiba-tiba disebut kan jadi malu ya? Dari aku mau ngucapin selamat dulu nih buat kakak-kakaknya udah nyelesain PKL. Alhamdulillah ya teman-teman akhirnya selesai juga. Apalagi dari yang di PPS sama pusat rehabilitasi kadang masih sering kontekan tuh sama aku gitu. Karena waktu pas aku PKL sama skripsi kan di tempat ini juga kan di pusat transit juga. Aku nggak ada mau nambahin apa-apa sih, cuma mau bilang semangat aja buat kalian semua. Semangat kuliahnya, semangat juga di KPP-nya, semoga sukses terus, amin. Amin, makasih banyak Kak Ola. Kak Ola. Terima kasih banyak Iya, Kak. sama-sama.
Mungkin dari Ibu Irul, Bu. Kalau saya, bentar, kan lintasan Kak, masih. Kalau saya mungkin kadang kan tempat PKL itu bisa jadi tempat buat penelitian ya. Biasanya suka continue tuh. Jadi kalau memang jadi kalau memang sudah punya niat penelitian kemana, itu diusahakan sih kalau bisa ya. Kan semua itu juga karena kesempatan. Kadang kita mencari, cuman memang belum ada kesempatannya juga, kita nggak bisa memaksakan. Jadi kalau bisa sih, sebentar. Kalau kalian sudah tahu pengen penelitian apa, cari tempat PKL-nya yang sejalan gitu. Jadi kayak misalnya Kak Ola dulu penelitian dia tertarik dengan OA Jawa gitu. OA ya kayak? Maksudnya OA Ungko, Bu. Yang pertama pas PKL si Amang, pas skripsi OA Ungko. Itu berarti enggak? Kalau itu berarti tempatnya beda ya kayak? Tempatnya sama, tapi yang beda sama di spesiesnya. Oh ya. Jadi kalau bisa cari tempat yang nantinya bisa menjadi tempat penelitian kayak Kak Ola kan mungkin awalnya hanya niatnya PKL ya. Tapi biasanya itu dari zaman saya sih. Jadi misalnya PKL-nya di LIPI, nanti biasanya orang sana tuh menawarkan kembali ke kita, mau nggak penelitian di sini bareng kami, misalnya kayak gitu. Nah begitu juga mungkin berlaku di Kaola gitu karena PKL-nya di sana gitu kan, kemudian mungkin dapat tawaran ataupun kalau misalnya kita menawarkan diri itu karena kita sudah pernah PKL di sana itu akan diprioritaskan, mungkin itu sih. Cuman kalau memang nggak dapat nih tempat PKL yang diinginkan minimal ya sejalannya jadi minimal dapat pengalamannya lah kalau misalnya nanti penelitiannya seperti itu di lapang misalnya. Kalau nggak di lapang, misalnya kalau saya dulu penelitiannya tentang saya PKL di Smoother di orangutan, perilaku orangutan. Minimal kita berlatih cara mengamati perilaku itu seperti apa sih. Nanti ketika penelitian mungkin dapat kesempatan bisa secara langsung meneliti di alam liar itu kan kita udah berlatih, jadi nggak dari nol lah gitu. Mungkin seperti itu sih tambahan dari saya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irul atas tambahannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Sinta dari KSP Makaka. Izin bertanya, tadi di materi kedua dibilang vitaminnya disuntikin di buah sama disebar di daun. Kenapa harus disuntikan dan tidak langsung disuapi saja gitu? Apa hal tersebut sengaja dilakukan untuk meningkatkan insting liarnya atau bagaimana? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Sinta dari KSP. Kalau untuk pemberian vitamin kenapa nggak disuapin itu karena satwa di sana nggak boleh terlalu banyak dipegang juga ya. Kalau untuk meningkatkan insting liarnya nggak juga, karena di penangkaran bukan itu tujuan utamanya, tapi mereka emang udah nggak boleh sering-sering kontak fisik gitu sama manusia. Jadi untuk pemberiannya pakai media-media kayak daun sama buah tadi. Terus juga kalau misalnya disuapin gitu, mereka juga kan kita nggak tahu ya mereka nanti bakal bereaksinya kayak apa. Daripada melukai kitanya sendiri, jadi lebih baik digunakan media-media kayak gitu. Gitu. Oh ya, sama beberapa satwa juga emang gak suka dideketin sama manusia, dan itu bisa meningkatkan tingkat stresnya dia. Nah, kalau misalnya primata udah stres, itu bahaya, karena bisa menyebabkan kematian. Cukup. Mungkin.
Iya, baik. Terima kasih Kak jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Hana. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam dari tadi, sinyalnya tidak stabil, takut suara pemateri kurang jelas terdengar. Mengenai PKL di penangkaran, apakah pada saat di penangkaran ada primata yang semakin stres? Apakah ada pengalaman primata yang salah makan dan akhirnya jadi sakit? Terima kasih. Silakan di. Iya, terima kasih juga pertanyaannya Hana. Jadi untuk semakin stres di penangkaran pastinya ada ya, karena mereka kan kalau primata itu sangat sensitif ya sama keadaan sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu bisa bikin mereka tambah stres gitu. Terus kalau pengalaman salah makan akhirnya jadi sakit itu juga ada berdasarkan informasi dari kiper-kiper, karena untuk primata sendiri tuh kayak kita juga, misalnya baru datang nih, kita tuh harus apa ya, kayak observasi dulu, kita harus kenal dulu kira-kira mereka sukanya makan apa dan gak sukanya makan apa gitu. Jadi untuk awal-awal ketika mereka baru datang ke penangkaran itu bisa aja terjadi salah kasih makan karena mungkin kurang cocok sama si satwanya, terus akhirnya jadi sakit itu ada. Tapi untuk penanggulangannya kan di sana juga ada dokter ya, jadi bisa langsung diatasin gitu. Dan biasanya kalau salah makan ini mereka jadi mencret. Nah, kalau kayak gitu biasanya juga dikasih ada makan selingan. Kalau dari kiper tuh dikasih daun pepaya. Gitu. Ya, terima kasih Kak Nanda atas jawabannya. Baik, mungkin demikianlah acara klasik kali ini yang membahas tentang PKL di dunia konservasi. Sebelum sesi ini berakhir, izinkan saya untuk mencoba menyimpulkan beberapa poin hasil diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu pendaftaran PKL dimulai dari mencari informasi, lalu menghubungi instalasi terkait, membuat surat permohonan PKL via e-letter, lalu mengkonfirmasi penerimaan mahasiswa PKL dan pengarahan surat ke instansi terkait, dan membuat proposal kegiatan, penyerahan proposal, dan pengarahan pelaksanaan PKL, lalu pelaksanaan PKL. Lalu kemudian tadi Bang Lingga bersama Yayasan Kiara di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, lalu kemudian Kananda PKL di PPS Tegal Alur Jakarta di bidang penangkaran, lalu Kak Kenny Pusat Rehabilitasi Primata Jawa. Mungkin sedikit yaitu penangkaran ini untuk melindungi satwa dan pusat rehabilitasi ini untuk mengembalikan insting liar satwa. Lalu banyak sekali keseluruhan PKL yaitu bisa menambah pengalaman relasi, ilmu baru, informasi, motivasi, jati diri, dan ketenangan. Dan tadi ada pesan juga dari Kak Kenny, jangan ragu dan jangan takut. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan klasi pada hari ini. Akhir kata, saya Raudotun Alia selaku moderator, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di keseruan di dalam kegiatan seru KPP Tarsius lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bang Lingga Heru, Kananda Livia, dan Kak Kenny Sondari atas ilmunya serta Lia selaku moderator. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang pertama, yaitu Bang Lingga Heru Prasetyo oleh Bang Ade Basyuri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih banyak pada Brother Lingga Heru Prasetyo. Izin memberikan sertifikat untuk Lingga Heru Prasetyo pada Bang Lingga, dipersilakan. Baik, terima kasih juga kepada tim klasi KPP atas waktunya gitu ya, dan memberi kesempatan buat jadi pemateri di klasi pertama ini. Itu maaf juga bila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan teman-teman.
Dan mungkin dari teman-teman yang masih pengen pengen tahu lebih lanjut lagi gitu tentang PKL saya maupun yang lainnya, boleh tanya-tanya gitu nanti ya di chat di WA atau lainnya gitu. Dan sampai jumpa juga di kelas-kelas selanjutnya gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang kedua, yaitu Kananda Livia oleh Bang Ade Basyuri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Wanda. Terima kasih kepada Nanda sudah memberikan pengalaman dan keseruannya terkait PKL di Penangkaran. Izin memberikan sertifikat untuk Nanda Livia. Pada Nanda Livia dipersilakan untuk sertifikatnya. Iya, terima kasih buat Mbak Syuri dan teman-teman KPP semua atas kesempatannya untuk sharing-sharing pengalaman PKL kemarin. Semoga sharing-sharing tadi bermanfaat. Terus semangat terus semuanya. Semoga sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri ketiga, yaitu Kak Kenny Sondari oleh Bang Ade Basyuri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Wanda. Tadi Lingga PKL di habitat aslinya, Nanda di Penangkaran, dan Kenny di rehabilitasi. Kalau berbicara konservasi itu luas, nggak hanya di lapangan saja, tapi ada juga proses-prosesnya terkait yang direhabilitasi primata tersebut dan juga ada di Penangkaran. Pun juga kita selain mempelajari hewan juga mempelajari habitatnya, khususnya pohon pakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Lingga Heru. Jadi untuk konservasi ini kita semua lapisan masyarakat juga harus ikut. Tadi Lingga sendiri kayak ada mengadakan pendidikan konservasi dan sebagainya macamnya. Terakhir untuk Kenny Sondari, terima kasih telah menyampaikan pengalaman dan keseruan PKL-nya. Pada Kenny Sondari dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Basyuri dan teman-teman KPP semua atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan selama penyampaian masih banyak kekurangan, dan semoga apa yang udah aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh tim Dekdok. Ayo teman-teman KSP foto bareng teman-teman KP3 dan FSP. Ini ada Kak Alvita nih, koordinator KSP maka KUNJ. Halo Kak Alvita, salam kenal dari kita semua teman-teman KPP. Hah? Tim Dekdoknya Nida timnya. Oke, teman-teman boleh Terima kasih Kak Ola. Ayo. Ayo Bu Irul, foto bareng. Ayo Vanessa, Hana, Salsabila, Alika, Adenur, Alam, dan lain-lainnya. Kita on cam dulu, kita foto bareng dulu. Naura mana Bu? Naura Bu? Naura lagi mandi. Adiknya Bu yang cowok?
Aduh, lupa lagi namanya. Lagi Rashid, Oh iya, Rasid. lagi buka puasa. Basuri buka, Bas. Basuri biasa setengah hari, Bas. Iya, Bu. Enggak sih. Sampai asar, Bu. Meningkat sekarang, Bu. Udah nggak apa-apa, mungkin Jen di SS sekarang aja. Nah, udah mungkin. Oke. Screen pertama ya. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Selesai sudah acara klasi pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari panitia memohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan pada acara ini. Sebelum ditutupnya acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara saya tutup. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Ibu Irul, teman-teman KSP, FSP, dan KP3. Terima kasih semuanya.